Selanjutnya lagu tema dilakukan oleh host. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat sahabat kepada adik-adik. Pagi pendeta. Ya. Pagi pendeta. Selamat sahabat. Pagi Pak Pendeta. Baik. Pada pagi hari ini dan hari ini adalah hari keempat dari pertemuan 10 hari berdoa kita. Dan Pak Pendeta juga berterima kasih kepada para partisipan yang juga sudah melayani pada pagi hari ini, sahabat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum Pak Pendeta mulai akan pembahasan kita pada pagi hari ini, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih banyaknya Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Di Sabat-Mu yang suci ini kami akan mempelajari dan melanjutkan akan pembelajaran firman Tuhan melalui 10 hari berdoa ini ya Tuhan. Memberkati masing-masing kami sehingga kami dapat memahami dan menerapkan dan secara khusus meminta akan Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih banyak ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada pertemuan yang keempat ini adalah merupakan satu pembahasan kelanjutan dari materi kita di minggu kemarin, yaitu misi Allah, doa, dan doa bagian 2. Dan kalau kita lihat ayatnya dalam Kolose 1 ayat 3-6 yang tadi sudah dibacakan, dan pada kali ini, Pak Pendeta mau menanyakan kepada beberapa orang anak, ya, mengenai tema kita ini. Pak Pendeta mau tanya sama Yoko. Pernah nggak Yoko mengalami kesulitan? Halo Yoko. Oh. Oke, mungkin Yoko lagi ke belakang ya. Oh, Yoko mungkin pernah mengalami kesulitan? Pernah Pak Pendeta. Oke, kalau Yoko pernah mengalami kesulitan, kesulitannya itu berat atau mudah?
Berat. Oke. Kalau Yoko mengalami kesulitan yang berat, apa langkah satu-satunya untuk Yoko menyelesaikan kesulitan itu? Berdoa. Berdoa. Oke. Ketika Yoko berdoa, kurang tidak kesulitan yang Yoko hadapi? Kurang. Oke. Dan apa perasaan Yoko ketika bebannya berkurang? Lega. Lega, bergembira, tidak mempunyai beban lagi. Dan terima kasih Yoko. Dan ini merupakan pengalaman yang dirasakan juga oleh jemaat mula-mula. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, di sana mengatakan mereka bergumul oleh karena penjajahan kerajaan Roma. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi jika kita lihat di sana bahwa mereka bertekun di dalam doa. Apa yang dikatakan oleh Yoko tadi, ketika mengalami kesulitan, cara menyelesaikannya hanya satu, dengan cara berdoa. Kita undang Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan segala permasalahan tersebut. Nah, jika kita melihat ayat inti kita pada pagi hari ini, mungkin salah seorang boleh membacakannya. Ada yang membacakannya? Pendeta. Oke, silakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagimu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenarannya, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Oke, baik, terima kasih. Nah, ayat ini merupakan hampir kesimpulan dari materi kita. Tetapi jika kita lihat di dalam ayat ini sudah terbagi bagaimana pengaruh kita melakukan pendekatan secara personal kepada Tuhan dan mau mengundang Tuhan untuk mendidik kita dan juga kita mau melakukan atas apa yang Ia perintahkan. Dan pengaruhnya cukup besar. Dari ayat ini mengatakan semua orang mengetahui akan kebenaran Injil Tuhan dan berubah menjadi kabar kasih karunia untuk selama-lamanya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut lagi, Kisah Para Rasul mengatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Mungkin salah seorang boleh membacakannya lagi? Yoko Pendeta. Oke, silakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Oke, jika kita lihat di sini, Kisah Para Rasul 4 ayat 4 mengatakan bahwa banyak orang percaya dengan ajaran apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan kita lihat juga di sini kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, jika 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan juga orang dewasa. 5.000. Kita ibaratkan laki-laki adalah seorang ayah. 5.000 ayah. 5.000 kali 5, 5.000 lagi dikali 1 orang anak kita kasih
perumpamaannya satu orang anak. Sudah begitu banyak orang yang boleh diselamatkan oleh pekabaran para rasul. Dan ini merupakan satu pertanyaan bagi kita. Dengan apa mereka bisa menghasilkan 5.000 orang percaya kepada Yesus? Dari pertemuan pertama kita, pertemuan kedua kita, pertemuan ketiga kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula boleh berhasil di dalam pelayanan mereka, yaitu hanya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dan memiliki kasih persaudaraan dan saling memahami. Formula di pertemuan kita yang kedua merupakan kunci dari kesuksesan para rasuli dan para orang ataupun jemaat yang ada di jemaat mula-mula. Dan jika kita melihat lagi, peningkatan orang percaya kepada Yesus sangat luar biasa. Dari 5.000 ke 20.000 dan lebih daripada itu merupakan satu kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Jika kita lihat tadi, dikatakan Petrus dia mengajar, lalu Paulus dia sukses dalam perjalanan misionarisnya. Dan selanjutnya, dan ini merupakan satu kesuksesan daripada rasul-rasul ini dalam kegiatan pelayanan mereka. Lebih daripada itu, Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menjaga mereka. Jika kita lihat di dalam Matius 28, bahwa Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa di surga dan di dunia. Dan dibantu juga atau didorong juga oleh Roh Kudus yang hadir di tengah kita. Ketika kita mau mengundang Dia, di dalam diri kita sudah ada janji keselamatan. Mengapa? Karena Matius 28 mengatakan karena Yesus sudah diberikan kuasa di surga ataupun di bumi. Ini merupakan satu kepastian. Ketika kita mau melibatkan Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita libatkan Tuhan. Ingat janji ini bahwa Tuhan sudah diberikan kuasa di surga ataupun di bumi. Jadi tidak ada lagi sebenarnya rasa takut bagi kita untuk boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Selanjutnya adalah kalau kita lihat jemaat mula-mula, mereka sukses di dalam pelayanan mereka oleh karena mereka semua bertekun di dalam doa. Mereka menghidupkan suatu kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kuasa apa-apa untuk menyelesaikan misi Yesus tanpa kuasa Yesus. Jika kita mempunyai tugas daripada Tuhan, biarkanlah Tuhan berkuasa atas kita. Sama seperti halnya ketika anak-anak didik kita, mereka melakukan tugas rumah yang diberikan oleh mem dan ser pada saat di sekolah. Pastinya mereka akan melakukan apa yang telah diajarkan oleh mem ataupun ser. Sehingga mereka mendapatkan satu hasil yang luar biasa. Apabila anak-anak tidak melakukan hal tersebut, maka mereka pastinya tidak mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Benar tidak? Benar. Ini merupakan satu konsep atau pemikiran yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan tugas kepada kita, maka kita harus menyelesaikan tugas itu menurut pola pikir Tuhan. Bukan menurut pola pikir kita sebagai manusia yang terbatas. Karena Tuhan tahu ketika kita mau menjadi alatnya, Tuhan mau ketika kita menerima panggilannya, menerima tugas daripadanya, maka ada di sana satu kredit yang luar biasa. Tuhan akan membantu kita dalam segala hal. Salah satu perumpamaan di dalam Alkitab yang sangat familiar adalah mengenai garam. Garam adalah media masak.
atau bumbu penyedap masak. Lebih daripada itu juga, media masak ini ketika ia digunakan oleh ibu rumah tangga, maka akan digunakan sebagai penyedap rasa. Ketika penyedap rasa itu diberikan kepada sebuah masakan, maka akan memiliki rasa yang manis. Apa yang pendeta mau sampaikan dari ilustrasi ini? Tuhan mau menggunakan kita sebagai garam, orang-orang Kristen. Tuhan mau menggunakan kita dan memilih garam itu untuk menjadi media yang baik di dalam lingkungan sosial kita, di dalam lingkungan kekristenan kita. Mengapa Tuhan harus memilih garam? Nah, pertanyaannya itu. Karena Yesus tahu bahwa orang Kristen dapat melakukan banyak hal. Karena garam mempunyai banyak fungsi, maka Tuhan mau menggambarkan orang Kristen itu sebagai garam, sehingga garam itu dapat menjadi rasa bagi masakan. Aplikasinya untuk kita di dunia nyata adalah ketika kita mau diibaratkan Tuhan sebagai garam, itu artinya bahwa kita mempunyai kemampuan di luar daripada biasanya. Kemampuan kita dapat digunakan di berbagai bidang. Yesus bisa menggunakan kita di bidang mengajar. Yesus bisa menggunakan kita di bidang sosial. Yesus juga bisa menggunakan kita melalui bidang musik ataupun lain sebagainya. Yesus mau menggunakan kemampuan kita untuk boleh menyatakan kasih karunia Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan dan dunia dapat dipenuhi dengan kabar firman Tuhan. Nyonya Ellen G. White mengatakan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Mungkin ada seorang yang bisa membacakan. Apakah ada? Sherin pendeta. Oke, Sherin. Silakan. Kita harus terus memandang kepada Yesus, menyadari bahwa kuasa-Nya lah yang membuat pekerjaannya berjalan sementara kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita juga perlu mengambil waktu untuk merenungkan, untuk berdoa, dan untuk belajar firman Tuhan. Hanya pekerjaan yang diselesaikan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus yang pada akhirnya akan terbukti menghasilkan. Baik, terima kasih Sherin. Nah, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Sama seperti tadi Pak Pendeta tanyakan kepada Yoko, ketika Yoko mendapatkan kesulitan, maka ia menyelesaikannya dengan cara berdoa. Dan yakin bahwa Yesus pasti akan membantu. Dan yakin juga apa yang tadinya sulit akan terasa mudah. Oleh karena kita selalu mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana pengaplikasiannya di dalam kehidupan kita? Tuhan mau memanggil kita untuk melibatkan Ia di dalam kehidupan kita. Sambil kita menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita, sambil kita mengajarkan pengajaran Yesus kepada anak-anak peserta didik kita. Kita boleh mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Agar apa? Agar keberhasilan pekerjaannya nyata dan sukses di dalam kehidupan kita. Dan itu akan terbukti ketika kita mau melibatkan Tuhan, bahwa anak-anak yang kita ajar, mereka tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Adalah kuasa Kristus mengajarkan pekerjaannya bagi kita. Bukan hikmat kita dan keahlian kita dapat menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi seperti halnya yang tadi
Dikatakan bahwa ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita, mari kita selesaikan tugas itu dengan pola pikir Tuhan. Bukan menggunakan pola pikir kita yang terbatas. Cara-cara Tuhan adalah cara-cara yang luar biasa. Dia tahu endingnya seperti apa, dia tahu awalnya seperti apa. Jadi Tuhan mau kita melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan pola pikirnya. Bukan pola pikir kita yang terbatas dengan pengetahuan yang terbatas, kita tidak bisa menjangkau pengetahuan Tuhan. Tetapi kita bisa memahami maksud Tuhan untuk kita. Hikmat untuk memenangkan jiwa datang dari Tuhan. Bukan hikmat memenangkan jiwa dari logika manusia. Kuasa untuk mengubah hidup adalah milik Kristus dan hanya Kristus saja. Kita tidak bisa mengubah hati seseorang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi melalui jamahan Yesus, melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan kepada kehidupan orang lain, itulah yang akan menguatkan dan meyakinkan bahwa Yesus adalah juru selamat dan Dia yang akan segera datang yang kedua kali. Ini adalah satu gambaran bagaimana kesuksesan jemaat mula-mula di dalam pekerjaan pelayanannya. Jemaat mula-mula mau mengundang Yesus dan mau mengerjakan pekerjaan Yesus menurut pola pikirnya, menurut ajarannya. Sehingga apa? Ketika di dalam mereka melakukan pelayanan tersebut, mereka mengalami keberhasilan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mengapa mereka mendapatkan satu keberhasilan dengan nominal yang begitu besar, sampai 5.000, itu pun hanya laki-laki. Jika dihitung dengan wanita dan anak-anak, maka kita dapati ada beribu-ribu orang yang boleh datang kepada Tuhan. Kesimpulannya bagi kita saat ini adalah melalui kuasa Roh Kudus, orang Kristen dapat menjangkau dunia bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal yang luar biasa. Bersama Tuhan, kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Dalam menjadi teman sepelayanan Yesus, maka kita tidak memiliki kuasa yang penuh, melainkan kita hanya melakukan apa yang Ia ingin lakukan. Dan juga Ia ingin membina kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Yang terakhir, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Berikanlah diri kita kepada Tuhan agar dapat dibina dan diajar olehnya menurut kehendak-Nya. Kita jangan lepas daripada carang, sumber carang yaitu anggur kehidupan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mengundang kehadiran Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapat keberhasilan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih pendeta. Lalu doa CTS. Untuk doa CTS kali ini, kita tidak akan dipisah dalam breakout room, kita akan berdoa bersama-sama di main room dan akan dipimpin oleh Mem Deborah dan juga Mem Ruri. Saya persilahkan. Baik, untuk pokok-pokok doa yang akan kita doakan, apakah ada dari anak-anak sebelum kita berdoa? Kesehatan. Oke, kesehatan. Lagi. Tolong didoakan anak-anak yang belum bisa bergabung hingga saat ini.
seperti Denis Tuti, Jack, Tri. Mohon maaf, mohon diulang, Mem. Tadi ada sedikit gangguan. Anak-anak yang belum bergabung hingga saat ini, seperti Jack, Putri. Oke. Baik. Adakah lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, untuk doa CTS ini, saya dan Mem Deborah akan membawakan doa secara bergantian. Doa pujian akan dibawakan Mem Deborah, kemudian doa pengakuan dosa saya, permohonan Mem Deborah, dan ucapan syukur kembali saya. Mari kita sama-sama berdoa, dan bila memungkinkan kita boleh bertelut bersama-sama. Silakan Mem Deborah mengawali doa pujian. Kita bernyanyi dulu ya. Tuhan doa kami. Tuhan doa kami. Bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap tatamu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. saat ini. Terimalah umat-Mu yang bersalah berdoa padamu. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan menyertai kami. Kami bisa saat ini memulai atau berkumpul kembali untuk mengadakan 10 hari berdoa kami hingga saat ini ya Bapak. Bapak, terpujilah Tuhan oleh karena kebesaran dan kasih Tuhan kepada kami semua. Tuhan, kami puji dan kami besarkan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa yang di surga, sebelum kami menaikkan permohonan kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan hati kami, memohon ampun ya Tuhan, atas segala dosa, pelanggaran kami, perbuatan-perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami, maafkan kami dari salah dosa kami. Ajar kami untuk boleh juga saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di sini kami datang, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan beberapa permohonan kami ya Bapa. Bapa, kami memohon Tuhan berkati kami masing-masing semua, anak-anak kami, orang tua, dan kami guru dan juga pendeta Tuhan. Berkati kami masing-masing di dalam kesehatan kami. Dan biarlah Tuhan menilik kami satu persatu, memberkati segala pekerjaan orang tua dan segala pergumulan dalam keluarga masing-masing juga Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, dari mulai TK sampai kelas 6. Tuhan berkati mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Tuhan berkati, biarlah anak-anak kami ini Tuhan semuanya menjadi anak yang baik, anak yang penurut dan setia kepada Tuhan. Dan khususnya anak-anak kami menjadi berkat bagi orang lain
dan menyampaikan kebenaran pada orang lain, terang bagi sekeliling mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan segala rencana sekolah Tuhan ini ya Bapa. Tuhan tahu kebutuhan sekolah ini ya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan, tolong Tuhan campur tangan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi sekolah ini. Dengan demikian Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan melalui sekolah ini juga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, khususnya dalam mencari murid baru juga Tuhan. Biarlah Tuhan datangkan anak-anak untuk mendaftar ke sekolah ini, sehingga dapat tercukupi jumlah yang akan dibutuhkan ya Bapak. Dalam pembangunan juga Tuhan berkati sekolah ini, agar berjalan dengan baik. Tuhan, kami mendoakan tadi khususnya sudah disebutkan oleh Mem Ari, anak-anak kelas 2, Denis, Desti, dan anak kami yang lain yang sudah disebutkan, yang belum bisa bergabung Tuhan, apapun dalam permasalahan mereka Tuhan, Tuhan berkati, sehingga di kemudian hari anak-anak kami ini bisa ikut serta mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan yang jalan yang terbaik bagi keluarga anak-anak kami ini ya Bapa. Bapa dalam surga, biarlah sepanjang hari Sabat ini Tuhan berkati kami dalam ibadah kami semua, dan biarlah sucikan hati kami sebagaimana sucinya hari Sabat ini ya Bapa. Bapa, inilah permohonan kami Bapa, namun semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas kami Bapa, bukan kehendak kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyambung doa dalam diborai Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari Sabat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami miliki, pribadi lepas pribadi, sehingga boleh datang ke hadapan-Mu, memuji muliakan nama Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, khususnya berkat firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Dede Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang malam istirahat kami tidur ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau serahkan acara kami selanjutnya, pelayanan kami dari Sabat, ibadah kami dari Sabat. Biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat, menjadi bobon yang harum di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ku Tahu dan Aku Percaya. Ku tahu dan aku percaya, ku tahu dan aku percaya, ku tahu dan aku percaya. Yesus jawab doa, Yesus jawab doa, Yesus jawab doa. Ku tahu dan aku percaya, Yesus jawab doa. Amin. Amin.